Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Karena Yesus sudah berkata dalam Yohanes 40 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita dalam menjalankan tugas-tugas kita. Dan di sore hari ini saya mengucapkan selamat sore dan tetap semangat, karena Roh Kudus tetap menyertai kita. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih, dan biarkan kami belajar untuk melakukan apa yang berkenan dan meninggalkan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan melanjutkan di sore hari ini Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai dengan 32. Itu menjadi tugas kita membaca, tapi saya akan membacakan di ayat 30 sampai dengan 32. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hidup, hilang dan hidup kembali. Haleluya. Tema kita adalah si sulung yang kelihatan hidup, sesungguhnya mati. Kalau tadi pagi saya katakan bahwa si bungsu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, tetapi ini si sulung kelihatannya hidup, tetapi sesungguhnya mati. Dan ini sangat berbahaya. Dan ada banyak orang yang memilih seperti ini. Kelihatan hidup, kelihatan beribadah, kelihatan taat, tetapi sesungguhnya sedang mengalami kematian yang mengerikan. Karena apa? Seluruh kehidupan rohaninya yang dia pertahankan selama ini, yang dia anggapnya paling suci, paling benar, paling kudus, ternyata rapuh dalam menghadapi kehidupan dan bersosialisasi dengan masyarakat. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita semuanya, bagi kita yang mendengar, saya akan mengungkapkan pertanyaan dari ayat ini. Apakah akibat bagi si sulung yang kelihatan hidup, sesungguhnya mati? Akibat bagi si sulung yang kelihatan hidup, sesungguhnya mati, menurut Lukas 15:11-32 adalah, yang pertama, hidup merasa tidak dicintai oleh Allah. Jadi dia telah berupaya untuk hidup menyenangkan hati Allah, tapi merasa bahwa dirinya tidak disayangi oleh Allah. Tidak merasa bahwa Allah yang disembahnya, Allah yang dipujinya, Allah yang diagungkannya tidak pernah menolong. Seolah-olah Allahnya itu tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti si anak sulung ini. Dia merasa tidak dicintai oleh bapaknya. Dan itu terbukti dengan kecemburuannya kepada si adik yang baru. Bapak itu di dalam Alkitab itu melambangkan Allah. Jadi kalau ayah di dalam dunia ini dapat mendisiplinkan anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Nah, yang menjadi persoalannya adalah di mana si sulung ini
sungguh-sungguh hidup dengan bapaknya, tetapi tidak pernah merasakan dikasihi oleh bapaknya. Bapaknya seolah menjauh dari dia. Tetapi dari percakapan tadi kita lihat bahwa bapaknya sangat mengasihinya. Apapun yang aku punya, engkau punya. Tapi si anak tidak merasa dia punya, karena merasa tidak dicintai. Dan berbahaya kalau pola pikir seperti ini. Dan semoga kita, ketika kita beriman kepada Allah, hati kita betul-betul dipenuhi oleh cinta kasih Allah, supaya cinta kasih Allah itulah yang mengubah cara kita bertindak, cara kita berpikir, cara kita berbuat, sehingga dalam kehidupan kita sungguh-sungguh melakukan apa yang dikenan oleh Allah. Yang kedua, taat secara hukum agama bukan anugerah Tuhan. Jadi secara hukum agama setia beribadah, setia berdoa, tapi tidak mengalami perubahan. Ketika orang lain katakanlah melakukan apa yang bertentangan mungkin dengan dia sangat marah, dia sangat sakit hati, dia ingin menghancurkan. Katakan kalau dia orang itu beribadah tidak sesuai dengan kehendaknya, kok orang ini adalah melakukan apa yang bersebelahan dengan saya sesuka-sukanya, arogan dan lain sebagainya, itu dari dirinya. Tapi kalau orang yang beragama dengan sungguh-sungguh karena anugerah Allah, dia bisa menyadari bahwa inilah kehidupan, ada warna-warni kehidupan. Ada yang menolak anugerah, dia sudah tahu masih menolak anugerah, dan kita bisa berdoa supaya dia hidup dalam anugerah Tuhan. Tetapi kalau orang yang taat menurut agama, tidak bisa, aku sikat kamu tidak sesuai. Ya, seolah-olah dia Tuhan yang menentukan, yang menghakimi. Siapa kita? Kita hanya manusia biasa. Tidak bisa kita mengklaim kita paling benar. Tapi secara prinsip, ketika kita menganut agama kita, ya kitalah paling benar. Tapi bukan karena kita paling benar lalu kita meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, dan mencelakakan orang lain, mempersekusi orang lain, menganiaya orang lain, seolah-olah kita paling hebat. Tidak bisa itu. Kita harus menghargai sesama umat manusia, apalagi sesama anak bangsa. Kita tidak boleh melakukan itu, karena hukum negara juga menjamin orang untuk beribadah. Nah, ketaatan menjalankan agama kita bukan karena anugerah, itu sangat berbahaya, karena tidak bisa mengasihi yang lain, tidak bisa melihat kehidupan orang lain diberkati dan lain sebagainya jauh lebih baik dan lain sebagainya. Tapi kita bukanlah orang yang taat karena agama, tapi kita taat karena anugerah, karena Yesus Kristus. Yang ketiga, merasa paling benar dan suci. Wah, ini orang-orang yang si sulung ini merasa dialah paling benar dan paling suci. Itu loh, si kecil itu udah menghabiskan harta bapak itu, udah begini, habis melacur, habis ini, poya-poya dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia datang, bapak enak-enak aja kasih dia potong petit kal, lembu yang ambun. Itu kan nggak benar itu, ayah kan nggak benar itu, bapak kan nggak benar itu. Masa mau seperti itu? Seolah-olah dia yang paling benar, paling suci. Seharusnya dia harus sebagai orang yang hidupnya benar, dia harus bersyukur. Orang ini, adikku ini kembali pulang. Tetapi dia tidak merasa paling hidup, paling suci, paling benar, dan akhirnya mempersalahkan siapapun, termasuk ayahnya dan adiknya. Dan akibatnya dia menjadi kecewa, menolak kasih karunia Tuhan itu dalam hidupnya. Dan kita sebagai orang yang percaya, orang beriman kepada Yesus Kristus, jangan merasa paling paling benar. Ya, siapapun Anda yang percaya kepada Yesus, jangan pernah merasa lebih benar, lebih suci dari yang lain. Kita itu karena kalau bisa hidup dalam kesucian Tuhan, itu karena anugerah. Kalau kita bisa hidup benar, itu karena anugerah. Kalau kita bisa mengalahkan si jahat, itu karena anugerah.
Dan kalau ada orang hidup tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, berdoalah supaya anugerah Tuhan datang. Itu sebabnya beberapa waktu yang lalu saya mengatakan kita harus berdoa kepada orang-orang yang belum menerima kasih karunia dan anugerah Tuhan. Supaya apa? Mereka juga tinggal menikmati kasih karunia. Kalau kita sudah menikmati kasih karunia itu, ya kita berdoa supaya juga mereka menikmati kasih karunia Tuhan. Dan yang terakhir adalah merasa paling akhirnya terhilang sekalipun di rumah yang penuh kasih karunia. Bayangkan kalau kita mati di tengah-tengah kelimpahan makanan. Orang ini mati di tengah-tengah Bapa yang penuh kasih karunia. Berhati-hatilah, jangan hidup seperti si anak sulung yang kelihatan hidup tapi mati. Dan kalau kita lakukan itu, kita akan mengalami yang pada akhirnya kematian selama-lamanya. Dan itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak perlu, makanya firman Allah katakan jangan iri kepada orang berbuat jahat, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi kalau ada orang yang menganiaya kamu, doakan mereka, berkati mereka. Itu pengajaran Tuhan. Kalau ada orang berbalik, malaikat Tuhan itu bertepuk tangan. Kita juga harus bersuka cita. Karena apa? Ya, Tuhan mendengar doa kita. Ada orang yang berbalik, ada orang yang bertobat. Tapi si anak sulung tidak demikian. Maka pada akhirnya saya mengatakan, walaupun Alkitab tidak mengatakan, tetapi saya mengatakan bahwa ketika orang tidak mau bertobat, tidak hanya menyadari bahwa dia tidak betul-betul melakukan apa yang diperintahkan Allah, dia akan terhilang. Dan kita tidak bisa berpura-pura dalam hidup ini. Dan kita tidak bisa beragama yang munafik dalam hidup ini. Beragama dengan hati yang sungguh-sungguh mengalami perubahan, yang telah diubahkan oleh Roh Kudus, diubahkan oleh Yesus dalam hidup ini. Sehingga kita menjadi ciptaan baru. Ketika orang terhilang, kita susah. Ketika orang berdosa, berbalik kepada Tuhan, kita senang. Karena apa? Ada keselamatan dalam hidupnya. Dan jangan justru kita orang datang kepada Tuhan, kita marah, kita benci, kita tidak suka. Wah, itu seperti si anak sulung ini. Dan doa dan harapan saya, kita tidak akan meniru si anak sulung. Tetapi kalau saya katakan, kalaupun kita harus hidup, ya saya bukan mengatakan kita seperti si anak sulung, bukan, si anak bungsu, bukan. Tapi saya ingin kita, kalau disuruh memilih, ya, pilihlah hidup seperti si anak sulung. Dalam arti bertobat dalam kehidupan ini. Dan saya hanya menekankan pertobatannya, ya. Jangan pilih hidup. Saya memilih pada akhirnya, supaya kita menyadari bahwa tidak ada guna kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tapi berguna apabila kita bertobat. Dan kita tidak akan berguna kalau kelihatannya saja kita bertobat, tetapi sesungguhnya kita sedang mengalami kematian rohani. Dan saya mau katakan, hiduplah sebagaimana yang Tuhan minta dalam kehidupan kita, supaya ketika Tuhan bersuka cita atas pertobatan orang-orang yang diselamatkan, kita juga sebagai orang-orang percaya berdoa untuk orang-orang diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga sebagaimana Tuhan harapkan, tidak menginginkan kematian orang-orang berdosa, melainkan berbaliknya orang-orang berdosa, karena Allah itu penuh dengan kasih karunia. Semoga kita adalah orang-orang yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan, supaya kita tetap bisa mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dan kalau engkau sakit, angkat tanganmu dan serahkan diri kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diserahkan kepadamu Tuhan, segala sakit penyakit yang mereka derita, kuperintahkan dalam nama Yesus, keluar, dan oleh biluris engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang sedang mengalami masalah, persoalan, keadaan bencana yang mereka alami. Tuhan tolong Bapa kepada mereka, hiburkan mereka, kuatkan mereka, dan selesaikan dengan memberikan solusi dan pertolongan kepada mereka. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat kita mendengarkan firman Allah, dan juga di sore hari, malam hari apabila kita mau tidur,
Jangan lupa untuk berdoa dan membaca firman Allah dan sekaligus memperkatakan firman Allah itu. Dan karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Kalau engkau mau kuat, hiduplah dalam doa dan firman, sehingga engkau mengerti apa rencana Tuhan dalam hidupmu. Mantap, mantap, mantap.